Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Salam pemirsa, tak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Aniayakah, ketelanjangankah, pencobaankah, penderitaankah, sakit penyakit, tidak bisa yang dapat memisahkan engkau dari kasih Yesus. Dalam kondisi situasi apapun, Yesus tetap cinta engkau. Pertanyaannya, apakah engkau tetap mengasihi Dia? Hari ini kita akan bicara tentang satu tema, badai pasti berlalu.
Bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Bersama dengan narasumber kita hari ini Ibu Pendeta NK Darwati STH. Ibu Pendeta senior ya Bapak Ibu Saudara. Jika pemirsa mengingat berapa tahun yang lalu ada Ibu Pendeta Ruth yang menjadi host. Nah, beliau ini adalah ibu daripada Ibu Pendeta Ruth. Baik, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, mari persiapkan diri Anda untuk mengikuti acara Mimbar Agama Kristen ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga mendapatkan begitu banyak berkat Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya yang melayani kurang lebih 43 tahun, dari tahun 75 sampai tahun 2018, dan hari ini pun masih aktif dalam pelayanan sebagai pelayan komunitas lansia Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Efrata, Palembang. Oke, salam Ibu, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Sehat? Sehat, Umur puji berapa Tuhan. sekarang? Umur 71 tahun. 71 tahun pemirsa. Jadi untuk pengalaman bersama dengan Tuhan terlebih dalam pelayanan tidak diragukan lagi ya. Puji nama Tuhan. Oke Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang badai pasti berlalu. Iya, Ibu melayani di komunitas pelayanan lansia. Lansia ya. Gereja Metodis Efrata Palembang ya. Terima kasih Ibu sudah hadir hari ini untuk menjadi narasumber kita ya dalam acara Mimbar Agama Kristen ini. Ibu, apa yang menjadi latar belakang sehingga tema ini Ibu berikan untuk kita bahas pada hari ini? Badai pasti berlalu. Ada banyak badai dalam hidup? Ya. Silakan Ibu. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah karena saya pribadi ya Bu ya, sering mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Kemudian saya sering takut, sudah itu sering gelisah, juga sudah pernah putus asa begitu di dalam hidup ini. Tetapi ternyata setelah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, saya merasakan justru badai, setiap badai yang datang itu membawa kemajuan di dalam hidup ini. Khususnya hidup rohani mengikut Tuhan. Amin. Jadi sudah ada banyak badai yang sudah dilewati ya, badai hidup, pergumulan hidup gitu ya Ibu ya. Baik Ibu, apa menjadi ayat firman untuk mendasari penjelasan kita untuk menguraikan tema ini pada saat ini? Ya, ayat firman Tuhan diambil dari Markus pasal 11 ayat 22 sampai dengan 23. Oke, silakan Ibu dibaca. Ibu atau mau dibantu atau baca sendiri? Saya baca sendiri. Siap. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Amin. Ya, sila lanjutkan Ibu Pendeta. Oh. Badai pasti berlalu. Oke. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjawab mereka, dikatakan menjawab banyak orang yang hadir pada saat itu. Dan di sini saya berikan tema badai pasti berlalu. Hidup adalah suatu tantangan. Hadapilah. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperkatakan kata-kata iman kepada masalah yang kita hadapi. Dan bentuk masalah itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi dikatakan di sini, perkatakanlah kepada masalah itu dengan perkataan-perkataan iman. Terhadap masalah kita sering berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, atau kata-kata tidak mungkin. Ya. Tapi kita sering mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi pada kenyataan dalam perjalanan hidup, ketika badai menerpa hidup kita, kita bisa katakan, oh itu tidak mungkin bisa aku lalui. Tidak bisa mungkin itu akan menjadi lebih baik.
Seringkali juga dalam hidup ini kita mudah menyerah, putus asa ketika menghadapi masalah. Ketika tidak ada uang lagi di tabungan, tidak ada harapan yang juga muncul sekalipun kita sudah berulang-ulang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Juga tidak ada titik terang yang kita lihat. Ketika tidak ada orang yang bisa diharapkan lagi, jangan menyerah. Itulah pesan yang saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Jangan menyerah. Tuhan mengizinkan mengalami gunung masalah, badai kehidupan, pasti ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya ialah supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sering menggunakan akal kita sebagai manusia. Kita menggunakan pengetahuan kita sebagai manusia. Dan akhirnya ketika kita tidak menemukan jawaban, kita kecewa, kita putus asa. Dan kita bisa juga menyalahkan Tuhan. Jadi kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita menikmati dan memahami cara-cara Tuhan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Kita bisa menggunakan masalah untuk menenggelamkan diri kita dalam keputusasaan dan memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi kita juga bisa menggunakan masalah menjadi pijakan yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Saya ada satu contoh yang pernah saya baca. Seorang petani dan seekor keledainya jatuh ke dalam sumur. Keledai itu menangis terus, dari hari ke hari dia menangis. Dan petani ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya ini? Keledai ini sudah tua juga, saya akan kubur saja sekalian dia hidup-hidup di sana, kata petani ini. Akhirnya petani ini ngambil sekop, lalu dia buanglah tanah yang ada di sekitar sumur itu ke dalam sumur itu. Jadi sekop demi sekop tanah masuk ke dalam sumur. Rupanya bagaimana usaha perjuangan si keledai ini. Begitu tanah pertama jatuh, dia goyang-goyangkan badannya. Sehingga akhirnya kakinya lama-lama makin tinggi pijakannya. Ya, makin tinggi pijakannya, makin tinggi. Kemudian tinggi sampai benar-benar dia bisa keluar dari sumur itu. Nah, petani ini heran. Loh, kok bisa dia keluar? Rupanya dalam cerita ini, dalam contoh ini, si keledai tadi mendapat pijakan. Padahal masalahnya sebenarnya masalah kematian yang harus dia hadapi ya. Tapi perjuangannya begitu keras, keyakinannya begitu luar biasa. Dengan pijakan itulah dia bisa keluar dari sumur itu. Dari contoh ini juga kita bisa melihat, seringkali Tuhan sengaja membuat kita sekeliling dan tak menemukan satu hal pun yang bisa diharapkan, dengan maksud agar kita mendongak ke atas dan melihat pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa membela kita. Kita masih punya harapan. Karena itu jangan putus asa kalau ada masalah. Ingat, Anda kalah di saat Anda, bukan di saat Anda jatuh, tetapi di saat Anda putus asa. Ya. Kita bisa jatuh di saat kita mengalami masalah itu. Tetapi kalau kita putus asa, itu sudah tidak ada pertolongan lagi. Seolah-olah itulah jalan buntu. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Kita mengaku kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan, dan kita sebut diri kita adalah anak Tuhan. Kalau Bapa kita yang begitu mengasihi kita, Bapa kita maha penyayang, maha penyabar, Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam
dan hanyut di dalam permasalahan dan badai hidup itu. Dia pasti dengan cepat datang dan memberi pertolongan kepada kita. Percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan dan pergumulan hidup dengan tidak ragu-ragu. Ya, saya tadi berkata saya sering khawatir ya, sering takut. Itu sebenarnya sangat tidak menolong untuk di dalam kita menjalani hidup. Ya, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Yang kita temukan itu hanya masalah saja. Tetapi ayat ini juga menguatkan saya. Dan kiranya menjadi berkat bagi semua saudaraku yang kekasih, pemirsa yang kekasih. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah sepenuh hati kepada Tuhan karena Dia yang akan bertindak. Amin. Ada kata di sini dikatakan sepenuh hati. Baik Ibu Pendeta, semangat luar biasa. Saya percaya segmen ini sudah memberkati Ibu Bapak Saudara pemirsa dimanapun Anda berada ya. Melalui tema kita badai pasti berlalu. Setinggi apapun gunung masalah jangan pernah menyerah. Saat engkau percaya Tuhan akan bertindak, menolong, memampukan, memberikan jalan keluar terbaik dalam hidupmu. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita membahas satu tema, badai pasti berlalu, dengan hambanya Ibu Pendeta NK Darwati STH. Baik, tadi sudah dibicarakan bahkan satu ilustrasi yang diangkat tentang keledai yang justru mau dikubur oleh petani menggunakan tanah yang dimasukkan ke dalam sumur sebagai tempat pijakan dan dia pun akhirnya bisa keluar dari sumur tersebut. Ini hewan saja tuh punya akal yang luar biasa menghadapi masalah dan persoalan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Baik Ibu, silahkan melanjutkan apa yang disampaikan untuk kita pada saat ini dalam tema badai pasti berlalu. Percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kalau kata percaya itu mungkin setiap orang kalau kita tanyakan pasti dia akan menjawab percaya. Tetapi percaya tidak saja cukup hanya dalam sebuah perkataan, ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kata percaya sendiri. Nah, di sini percaya kepada Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita dengan tidak ragu-ragu, itu tadi ya. Ada satu slogan yang berbunyi demikian. With God I can do everything, but without God I can do nothing. Bersama Tuhan aku mampu melakukan sesuatu, tapi tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini slogan ini luar biasa ya. Mudah sekali kita menghafalnya. Bahkan sering kalau hati kita lagi gembira atau rasa nyaman, rasa aman, ya mungkin cepat kita katakan demikian. Tapi ketika masalah itu datang dengan real dalam kehidupan kita, mungkin kita akan berkata, salahkan Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi. Tetapi slogan ini saudara pemirsa yang kekasih, slogan ini tidak asing, saya rasa kita sudah dengar. Kita hafal di luar kepala. Tapi slogan ini tidak akan mempunyai khasiat apa-apa kalau kita hanya menghafal saja. Kalau kita hanya hafal di pikiran kita saja. Disadari atau tidak disadari, seringkali kita menghadapi masalah pergumulan tidak melibatkan Tuhan. Atau melibatkan Tuhan tidak maksimal, setengah-setengah, bahkan ada keraguan-raguan. Ya, bisa terjadi itu. Kita tidak melibatkan Tuhan sepenuh hati kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan,
Aku adalah pokok anggur yang benar. Kamu adalah rantingnya. Lalu selanjutnya dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah ayat yang sungguh menyadarkan saya. Walaupun saya katakan saya mungkin bisa, atau ya tapi itu tadi muncul keraguan-raguan. Tapi firman Tuhan ini sungguh menguatkan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama dengan ranting kalau dia berusaha lepas dari pokok anggur itu. Bagaimanapun dia berusaha berbuah, sampai kapanpun dia tidak akan berbuah. Dia akan kering, bahkan akan dibuang dan dipijak-pijak orang. Mari kita baca lagi dari Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Minta tolong Bu, Ibu yang bacakan. Oke. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayatnya yang Kelima. ya. Baik pemirsa, kita baca dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Pemirsa yang saya kasihi, kita mengenal atau kita sering membaca ya kisah hidup seorang yang bernama Ayub. Saya rasa kita yang hadir saat ini atau kita yang berada di zaman sekarang, di saat sekarang inilah, tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Jadi kita melihat di sini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengapa dia bisa berkata demikian? Jadi artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan saja kata-kata, tetapi pengalaman hidup secara pribadi. Makanya kalau dulu mungkin dia mengenal Tuhan itu siapa? Hanya dari kata orang. Tetapi ketika masalah datang dalam hidupnya, disitulah Ayub berkata, sekarang aku melihat sendiri bagaimana Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Ya. Oke, ini menarik ya Bu Pendeta ayat ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jika dulunya Ayub mendengar, bahkan mungkin mengerti dan mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi setelah dia mengalami pergumulan berat, bahkan tadi Ibu juga sampaikan, mungkin di era sekarang tidak ada orang yang mengalami pergumulan seberat Ayub. Pergumulannya seperti apa sih? Anaknya mati semua, harta bendanya habis semua ya. Tetapi dia tetap kepada Tuhan. Bagaimana Ibu tadi mengatakan bahwa karena dia bisa berbicara seperti ini, ada satu hal yang melatar belakangi. Ada pengalaman, pergumulan, pencobaan berat yang dihadapi. Bagaimana dengan pergumulan Ibu? Pengalaman Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahkan tadi sempat cerita tentang bagaimana melayani dari tebing, dari bukit, namanya tadi sebelum ke Tanjung Enim. Dari Tanjung Enim, Bengkulu Selatan ya. Jalan kaki. Karena seorang mahasiswa dulunya, seorang mahasiswa teologi. Boleh Bu cerita tentang pengalaman dengan Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan. Karena mengingat Ibu kan latar belakangnya juga orang Bali ya, dari Bali ya. Jadi seorang pelayan Tuhan, sekolah di Sumatera. Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi saya sempat ketika pelayanan itu masih mahasiswa ya. Praktek saya di Bengkulu Selatan, di satu daerah sekali, daerah terpencil lah. Melewatilah sebuah jembatan. Jembatan di sana panjang sekali karena melewati sawah mereka berhektar-hektar. Dan jembatan itu sebatang bambu begitu, lalu kalau kita pijak dia turun ke air itu. Yang saya tahu, yang saya lihat juga di air itu banyak sekali lintah ya. Pasti pemirsa kenal lintah. Itu sangat menakutkan dan saya takut sekali.
Lintah yang mati saja saya takut, tapi lagi lintah yang hidup. Ini lintah kerbau, Ini lintah yang kerbau yang besar, besar-besar. Kalau dia ngisap darah kita, kalau belum dia kenyang dia tidak akan lepas. Saya takut, lalu saya katakan kepada teman, tinggalkan saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau berhenti melanjutkan pendidikan ini. Saya mau pulang, saya mau kembali ke kehidupan saya yang lama. Tapi dengan pengalaman itu akhirnya saya ditolong oleh seorang anak SMP, laki-laki. Dia suruh saya berpegangan kepada dia. Lalu saya diajaknya menyeberang dan dia bilang, ibu jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah, pejamkan mata. Langsung ke depan, jalan terus. Sesudah sampai di seberang, baru sudah lama mungkin dia sudah lihat lintah-lintah gak ada nempel di kaki saya. Lalu dia dia katakan bukalah mata. Saya buka mata. Mujizat terjadi luar biasa. Saya tidak melihat seekor lintah pun hinggap di kaki saya. Atau menggigit kaki saya. Ya puji Tuhan. Dari situlah kepercayaan saya kepada Tuhan. Iman saya kepada Tuhan. Makin bertumbuh ya. Makin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya sungguh bersuka cita untuk masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi. Artinya mendidik saya, mengajar saya, membentuk saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Itu sedikit pengalaman dari sekian banyak, apalagi sekian puluhan tahun terjun dalam ladang Tuhan. Iya. Dan sampai hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, ibu ini masih sangat aktif sekali dalam pelayanan ya. Suami memang sudah tidak ada ya, sudah pergi ya. Tapi ibu sudah di usia 71 tahun. Kalau untuk GMI itu usia pensiun berapa tahun? 65 tahun pensiun. Jadi masih terus melayani Tuhan dengan pengalaman melihat lintah. Aku mau mati saja di sini, aku berhenti, aku stop menempuh pendidikan teologi. Tetapi saat dia menyeberang, tidak ada satupun lintah yang menempel. Ya pemirsa sekalian, itu satu mujizat Tuhan. Dan tentu saja ada banyak pengalaman karena saya mengenal beliau juga dulu waktu kami pelayanan di Bengkulu. Beliau bersama suami dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan terus percayakan. Anda melihat kan bagaimana semangatnya menyampaikan firman Tuhan. Ya itulah percaya beriman, badai pasti berlalu. Jadi kalau beliau mengatakan badai pasti berlalu karena memang sudah pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ya, silakan Ibu lanjutkan untuk firman kita hari ini. Kalau tadi Ayub katakan dari kata orang dia percaya Tuhan ya. Saya juga tadi sudah mengatakan percaya itu bukan saja dari perkataan tetapi dari pengalaman dengan masalah yang pernah kita hadapi. Melalui masalah atau sakit penyakit, kehilangan semua hartanya dan anak-anaknya, Ayub melihat Tuhan, mengerti siapa Tuhan dan memahami otoritas Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Percaya bukan saja perkataan tetapi benar-benar telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bisa kita lakukan melalui doa, baca Alkitab, ibadah. Jadi apa yang menerpa hidup Ayub? Pada akhirnya kita melihat hal yang luar biasa terjadi. Semua yang hilang dikembalikan. Ayub sembuh dari penyakit, duka cita diganti dengan sukacita. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita mempunyai Tuhan dan mempercayai Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Ada satu lagu rohani lagi yang memberkati saya. Memang semua lagu rohani memberkati. Tapi yang terus berbicara di hati saya. Lagu yang syairnya berbunyi demikian. Damai dari surga turun padaku. Beri hatiku damai teduh. Meskipun gelombang mengancam daku. Nyamanlah jiwaku. Amin. Nyamanlah jiwaku. Amin. Walaupun Nyamanlah badai jiwa. gelombang datang, kenapa bisa nyaman? Sangat kontras ya.
Nyamanlah karena bersama Yesus. Ya, Oke Ibu Pendeta. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetap di posisi Bapak Ibu Saudara karena kita akan sudah kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pemirsa, ku tak dapat jalan sendiri, melewati setiap badai, pergumulan dan persoalan. Sehebat apapun kita, apapun kekuatan yang kita miliki, tentu kita tidak mampu jika tanpa Tuhan beserta dengan kita. Tema kita, badai pasti berlalu. Setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sesuai janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang 13 juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pemirsa, jangan pernah putus asa karena kita selalu
pasti diberkati dan ditolong oleh Tuhan untuk melewati setiap masalah yang ada. Silakan Ibu Pendeta untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Ketika badai datang menerpa dalam kehidupan kita, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempertaruhkan semuanya kepada Tuhan dengan percaya, dengan iman yang kuat, yang teguh, yang benar, maka nyamanlah walaupun badai datang menerpa. Ada satu contoh dari tokoh Alkitab, seorang yang bernama Yusuf ya. Bagaimana Yusuf mendapat masalah atau godaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Yusuf mengalami terjangan badai demikian besar, tapi dia tetap tenang. Apa rahasianya? Yusuf terus menjaga kekudusan hidup. Secara manusia, godaan yang datang di dalam kehidupannya sangat menguntungkan sebetulnya. Kalau dia menuruti keinginan dari istri Potifar, melakukan hal yang tidak benar itu, dia pasti memperoleh ya banyak uang lah katakan, banyak sanjungan dan yang sebagainya. Tetapi kita lihat di sini, Yusuf lari daripada godaan itu, menjauh dari godaan itu, dan dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Kalau dipikir tidak ada orang melihat berbuat sesuatu yang tidak benar itu kan, atau kita melakukan apa tidak dilihat, Tuhan pun tidak kita lihat kan, tapi mata Tuhan melihat. Karena itu kita lihat di dalam contoh kehidupan Yusuf ini, dia lari dari istri Potifar dan siap menanggung segala risiko. Yusuf mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan juga. Masalah yang dihadapannya dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, sampai akhirnya dia dibuang ke sumur ya, dan akhirnya dijual ke Mesir. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya tidak akan baca karena ini cukup panjang, tetapi ada satu ayat yang saya baca, ayat 20. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf bisa melihat masalah itu sebagai suatu yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, badai itu menerpa kehidupannya bukan suatu hukuman dari Tuhan, tetapi sesuatu yang baik. Dikatakan di sini orang mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepada dia, tetapi rencana Tuhan luar biasa indah pada waktunya. Tetapi Allah dikatakan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi bertolak belakang sekali. Kalau saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang jahat untuk menghukum si Yusuf ini karena kebencian mereka. Tapi Tuhan luar biasa. Melalui masalah itu Tuhan menunjukkan suatu rencana yang agung di dalam kehidupan Yusuf. Itulah kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-20 tadi. Semakin Yusuf mengalami hal itu semakin rasa berat. Tapi dia tenang. Karena semakin dia dekat Tuhan, Yusuf tetap menjaga integritasnya saat istri Potifar menggodanya. Apa yang kita pelajari dari sikap hidup Yusuf ini? Ia tidak kecewa dengan Tuhan. Ya, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Seringkali kalau terjadi masalah dalam hidup kita, kita katakan Tuhan yang salah ya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak salah. Dia punya rencana-rencana, maksud-maksud yang indah. Suatu pembentukan kalau kita boleh katakan itu ya. Untuk membentuk kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Ia tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan kemudian masalah lain datang lagi. Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Masalah inilah yang akhirnya
membawa Yusuf kepada Firaun yang kemudian mengangkatnya menjadi penguasa Mesir setelah Firaun. Luar biasa, ya. Rencana Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari? Kita belajar dari Yusuf, yaitu menyikapi masalah dengan sikap yang benar, menjaga kekudusan hidup. Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Bagaimana sekarang? Di era ini kan badai juga banyak terjadi. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan juga dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar menjaga kekudusan hidup? Atau kita berkompromi demi mendapat suatu keuntungan, materi dan sebagainya? Berkompromi ingin mendapat suatu kedudukan, ya. Tapi Yusuf tidak. Dia terus bersandar kepada Tuhan dan menjaga kekudusan hidup. Yang tahu tentang kehidupan, seluk-beluk kehidupan kita adalah Tuhan dan kita. Tapi kita manusia bisa bersandiwara kepada sesama kita, ya. Bisa bersandiwara. Tapi firman Tuhan terus berkata kepada kita, ya di atas ya, tidak di atas yang tidak. Jadi artinya punya satu prinsip yang kuat, yang kokoh, yang tidak berubah oleh masalah, oleh apapun yang datang. Tetap mempunyai pendirian, menjaga kekudusan hidup. Walaupun akhirnya memang hidup di dalam penjara, tetapi dia tetap hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup. Dan kita lihat kehidupan selanjutnya dari Yusuf. Dia menjadi penguasa di Mesir dan menolong saudara-saudaranya dan juga orang tuanya, ya, menolong bangsa yang besar dikatakan. Ya. Sampai di mana? Ya, puji Tuhan ya. Ya. Baik, itu kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa ya Ya. dalam Alkitab. Dan ternyata pencobaan yang dialami itu sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kehidupannya. Dan dia bisa melihat itu. Bagaimana menurut Ibu untuk kita sebagai orang percaya saat ini, ya? Kan kita mengalami masalah pergumulan persoalan hidup yang kita sebut dengan badai hidup lah, ya. Apa caranya? Bagaimana caranya supaya kita mengerti kalau sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di balik semua peristiwa ini? Apa triknya Ibu? Ya, jadi itulah tadi ya, kita benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita akan belajar memahami kehendak Tuhan dan memahami rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi terus artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, terus menjaga kekudusan hidup ini. Jangan mudah menyerah dengan besarnya pengalaman masalah yang terjadi. Tetapi terus kita jaga kekudusan hidup. Karena firman sendiri Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus, ya. Amin. Jadi itu bertemu kita dengan Tuhan melalui kita terus menjaga kekudusan hidup itu. Hubungan yang intim dengan Tuhan terus terjalin dengan baik. Dan terus menerus. Tidak dihalangi, tidak diberhentikan oleh masalah yang terjadi. Artinya sekalipun badai hidup itu menerpa hidup kita sehebat apapun, kita tetap komit pada kekudusan Tuhan, ya. Kudusan Tuhan juga yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup kudus, tidak kompromi dengan segala dosa, bahkan tawaran-tawaran duniawi dalam hidup kita. Oke, silakan lanjut Ibu Pendeta. Kemudian yang terakhir ini, ya, ketaatan dan iman. Itu saya ambil juga satu contoh, satu pelajaran yang luar biasa, ya. Satu ketaatan dan juga iman. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah, Daud juga bukan main, ya. Kalau pengalaman saya dalam dapat badai itu tidak sebesar itu, ya. Masih sekecil itu pun tadi saya sudah saksikan. Saya khawatir, saya galau, ya, kecewa, putus asa.
Tapi Daud kita lihat masalah besar yang dihadapi. Bayangkanlah orang yang dikejar-kejar akan dibunuh. Ya, dikejar-kejar akan dibunuh. Sehingga dia harus berpindah dari goa yang satu ke goa yang lain. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Daud adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Tuhan. Kalau menurut pimpinannya sendiri, kehendaknya sendiri mungkin sudah lama. Dia tinggalkan saja pekerjaan itu atau pelayanan itu. Tetapi dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau dia ingin berperang atau akan mengadakan peperangan, dia tanya dulu sama Tuhan. Pergi tidak atau saya ini berperang. Kalau Tuhan katakan pergi, baru dia pergi. Kalau tidak, dia katakan tidak. Karena kadangkala kehendak Tuhan dengan kehendak kita berbeda ya. Kehendak Tuhan kadang-kadang dibiarkannya kita mengalami suatu jangka waktu yang panjang baru ada realnya. Tapi kalau kita manusia kadang-kadang kita ingin cepat, harus cepat. Sekarang minta, sekarang ada. Itu yang sering terjadi. Tapi dari Daud kita melihat dia sangat menjaga itu ketaatannya kepada Tuhan. Di ayat 40, 1 Samuel 17 ayat 37. Mungkin ayat 40, Ibu tolong bacakan ayat itu, Bu. Oke. Satu ayat saja itu. 1 Samuel ya. Ya, ketika mengalami peperangan, senjata Daud sangat sederhana. Yang sangat tidak mungkin kalau kita pikir secara Samuel, manusia. 1 Samuel 17 ayat 40. 17 ayat 40 ya. Baik pemirsa, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 dengan judul perikop Daud tiba di medan pertempuran. Ayat 40 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya. Dari sini kita melihat satu hal yang luar biasa ya. Daud hanya seorang penggembala, hidupnya sangat sederhana. Ya, pengetahuannya ya di bidang pengembalaan itu saja ya, artinya di bidang domba-domba dan padang rumput. Tetapi ketika menghadapi peperangan ini, dia berani berkata, aku yang akan pergi menghadapi Goliat. Ya, makanya ada satu nyanyian yang berkata, Goliat datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Oke, baik Ibu Pendeta. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita masih dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Kami akan segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Badai pasti berlalu, sudah diberkati luar biasa oleh hambanya Pendeta Nik Darwati, STH. Dan saya percaya sehebat apapun masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara pemirsa, sekiranya setiap pengumuman firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi memberkati pemirsa sekalian. Tetap bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan setiap masalah persoalan itu ada rencangan Tuhan yang terbaik. Dan tetap kuat dalam iman percayamu. Seperti tokoh-tokoh yang sudah disampaikan. Baik Ayub, Yusuf dan juga Raja Daud. Pemirsa, kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nik Darwati. Silakan Ibu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kadangkala Tuhan kami mengakui di dalam kehidupan ini banyak badai yang datang menerpa hidup kami. Kami kadangkala putus asa, khawatir, kecewa. Tetapi Tuhan, sekarang kami lebih tahu
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha pengasih, penyayang, sabar, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Badai pasti berlalu karena kami bersama Tuhan. Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami sampaikan. Kiranya semua pemirsa juga diberkati melalui firman Tuhan ini. Ketika badai datang, mereka tidak melihat badai itu lebih besar dari Tuhan, tetapi mereka melihat Tuhan yang dapat menyelesaikan badai itu dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nyanyi deh. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mada hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat